Kris, ubah cara pembayaran jadi lebih cepat, aman, dan praktis. Satu scan, semua e-wallet bisa. Tapi, kenapa banyak UMKM masih ragu untuk beralih dari tunai? Dari internet yang lemah hingga kurangnya literasi digital. Yuk bahas tantangan penjual, pembeli, dan pandangan masyarakat agar inklusi keuangan maksimal. Oke, baik kakaknya. Apakah kakaknya bersedia untuk kami wawancara untuk tugas akhir finansial teknologi? Bersedia. Baik, sejak kapan kakaknya mulai menggunakan kris dan apa alasan utama kakaknya itu beralih ke pembayaran digital? Saya pakai kris itu dari pertengahan penjualan sih, ya sekitar 2 bulan yang lalu. Terus kenapa saya beralih ke pembayaran digital itu karena menurut saya itu lebih simpel, terus catatannya itu jelas. Oke, apa saja manfaat nyata yang dirasakan setelah menggunakan kris? Misalnya peningkatan penjualannya itu lebih meningkat atau gimana? Ya betul sekali, itu salah satu alasannya. Nyatanya itu penjualan saya makin meningkat karena sekarang kan Gen Z itu nggak mau ribet ya, jadi lebih mudah pembayaran. Insya Allah Gen Z pada mau beli. Baik. Terus apakah ada pelatihan atau informasi yang diperoleh saat pertama kali ini mengaktifkan kris? Dari mana itu informasinya? Ada, itu saya dari pihak BRI. Berarti BRI nanti nawarin ke kakak atau kakak yang ke sana? BRI yang nawarin ke saya, terus ya gitu. Dilatih sampai kakaknya bisa sampai buka rekening gitu ya? Iya, betul. Oke. Selanjutnya, apakah ada kendala teknis atau kekhawatiran keamanan saat menggunakan kris? Bagaimana cara kakak tuh mengatasinya? Kekhawatirannya itu ya kalau misalnya ada pembeli yang udah bayar kris terus saldonya udah kepotong tapi di saya belum masuk itu, terus saya foto dulu bukti transaksinya, terus saya tunggu sampai 1 kali 24 jam. Terus pernah nggak sih kak kayak ada yang beli es BBR-nya kakak, terus ternyata krisnya itu dia tuh bilangnya udah bayar tapi di kakaknya nggak masuk gitu, terus dia nih makanya mengulang dan membuat kakak tuh kayak kena tipu atau dibohongin sama pembelinya gitu. Biasanya saya cek dulu sih udah masuk apa belum, terus ya gitu di foto itunya. Oke, selanjutnya tuh bagaimana sih kakak mencatat dan mengelola keuangan dari hasil transaksi dari kris itu sendiri? Gampang sih kalau dari kris itu, malah lebih mudah menurut saya, soalnya langsung kelihatan hasilnya dari krisnya gitu, terus langsung saya pindahkan ke buku catatan. Berarti udah transparan gitu ya, lebih mudah, lebih tercatat juga. Iya betul. Nggak ada kayak salah catat ataupun salah tulis gitu ya. Terima kasih ya kak. Iya, sama-sama. Halo kak, apakah kakaknya bersedia untuk kami wawancara? Bersedia. Untuk kakaknya nih ya, kakaknya itu lebih sering menggunakan pembayaran tunai atau digital untuk transaksi sehari-hari? Lebih sering digital. Apa alasan utama kalau kakaknya itu memilih pembayaran digital? Karena lebih cepat dan lebih mudah. Oke. Selain itu, kalau kakak jajan tuh aplikasi fintech apa yang saja yang digunakan rutinitas saat pembelian gitu? Lebih sering pakai m-banking sih. Lebih mudah atau gimana kalau pakai e-banking? Ya lebih mudah karena saldonya di m-banking. Oke. Terus yang selanjutnya tuh apa yang paling dikhawatirkan saat menggunakan aplikasi fintech? Misalnya kayak error sistem atau saldo hilang gitu. Error sistem. Pernah Saldo hilang juga. Pernah. Pas lagi mau bayar terus tiba-tiba error. Panik deh. Untung punya cash. Tapi pernah nggak kayak saldonya tuh hilang? Enggak sih. Nggak, aman nih. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh kak, apakah kakaknya memahami istilah seperti fintech, OJK, dan literasi keuangan?
yang kakak pahami dari kayak kris, e-wallet kayak gitu. Paham. Berarti paham juga kegunaannya dan Iya. manfaatnya gitu ya. Nah, kakaknya bisa nih sebutkan salah satu manfaat dari fintech ataupun penggunaan seperti itu. Lebih mudah, lebih praktis, lebih efisien. Oke. Terus benar, mau tanya kakaknya kalau jajan gitu berarti jajan es kayak es dawet atau es teh gitu tetap pakai kris atau pernah pakai tunai juga? Pernah pakai tunai juga. Kalau Tapi pas lagi ada duit kecil pakai. Tapi lebih simpel pakai kris ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih ya Kak karena sudah mau kami wawancara. Kasih ya, Sama-sama. Kak. Pak, apakah kami boleh menumpang untuk mewawancarai Bapaknya? Boleh. Baik, dalam sehari itu berapa kali pembeli yang sering menanyakan pembayaran digital seperti kris itu? 3 kali, 1 atau 2, 3. Apa alasan utama Bapaknya itu belum menggunakan kris atau sistem pembayaran digital lainnya? Nah itu apa ya, kalau kris kan ambilnya langsung kayak sekalian Ya, penarikannya itu. iya penarikannya sekalian. Kalau cash kan lebih enak, terus buat belanja buat muter lagi lebih Gampang. simpel lah. Gampang soalnya uangnya udah dipegang sendiri, nggak Iya. harus ke bank dulu ya. Iya. Oke. Terus apakah Bapak pernah menerima sosialisasi tentang penerangan kris atau manfaatnya dari kris gitu? Pernah? Belum pernah. Tapi kalau ada kayak gitu Kak, Bapak mau nggak belajar kayak tentang pembuatan kris, terus metode pembayarannya pakai kris? Apakah Bapak kayak menerima dan bersedia gitu? Ya bersedia, ya ikutin tren zaman aja. Terus selanjutnya nih Pak, jika tidak ada kendala, apakah Bapak tertarik untuk mencoba pembayaran digital di masa depan? Kan anak Gen Z sekarang kan udah pakai kayak kris gitu biar gampang. Terlagi mereka lebih enak itu pakai HP dan nggak sering bawa cash gitu. Ya mencoba pasti ada. Biar gampang ya Pak, ngikutin yang ngikutin. itu, yang lain. Selanjutnya yaitu bagaimana Bapak mengolah keuangan dan mencatat transaksi harian gitu. Ya transaksi harian, berarti kalau misal nyimpen gitu apa buat muter. Buat muternya kayak datanya misal Bapaknya penjualan hari ini sekian, terus pengeluarannya ya gitu. Ya ditulis di buku. Dan itu lebih mudah atau gimana Pak? Biasanya kan kita kayak lupa pencatatan untuk hari ini, terus salah masukin gitu. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Terus solusinya gimana dari Bapaknya? Solusinya ya pengen itu aja. Artinya solusi gimana ini Mas? Solusi kan katanya kan ada yang kadang lupa atau gimana. Nah itu Bapaknya kalau udah lupa ya udah atau ada solusinya? Kalau udah lupa ya udah. Ya udah. Tapi itu nggak buat Bapak rugi karena salah catat gitu. Ya rugi mah pasti ada. Oke baik Makasih Pak, ya, Pak. terima kasih Iya. ya Pak. Sudah. Pertanyaan pertama nih Mas, apa sih Mas yang Masnya ketahui tentang finansial teknologi ini? Oke, yang saya ketahui terkait fintech ini kan teknologi tentang keuangan ya Mas. Jadi kan di zaman sekarang itu serba digital semua, transaksinya menggunakan digital. Bahkan sekarang m-banking, e-wallet itu kan juga salah satu dari fintech ya. Dan menurut saya itu memang cukup praktis ya untuk transaksi sehari-hari yang saya rasakan sendiri. Kalau yang sering digunakan itu apa aja Mas dari finansial teknologi tersebut? Yang saya gunakan sehari itu biasanya dari e-wallet ataupun m-banking yang untuk transaksi sehari-hari. Kalau untuk metode pembayaran itu Mas menggunakan apa Mas selain itu? Ada kris atau apa? Oh kris ya, saya juga pernah itu pakai kris. Alasan yang sering dipakai itu dari transfer m-banking
e-wallet itu apa Mas? Yang kenapa kok Masnya pakai dan sering gitu? Ya, saya konsepnya biasanya kan untuk transaksi itu menggunakan e-wallet ya Mas. Seperti Cbank dan Dana itu kan untuk transaksi sangat fleksibel lah gitu. Iya. Jadi ya cukup praktis untuk transaksi sehari-hari gitu. Kalau Kris dan lain sebagainya pernah menggunakan tapi tidak sesering dengan e-wallet. Oh berarti kalau yang jarang itu menggunakan QRIS itu Mas. QRIS ya. Alasan jarangnya itu kenapa Mas itu? Kok bisa Ya, jarang itu? karena kan di daerah sekitar sini kan kebanyakan UMKM-nya juga belum menerapkan kris ya untuk sebagian melakukan pembayarannya. Jadi saya jarang, paling di toko-toko besar yang sudah menggunakan kris itu. Kalau cara penggunaan kris itu udah tahu belum Mas kalau itu Mas kurang lebihnya? Oh, ya jadi kan kalau kris itu kan berarti masuk ke m-banknya Mas. Iya. Terus kan nanti ada scan barcode. Iya. Biasanya barcode-nya itu kan sudah disediakan di tempat pembayarnya. Iya. Jadi tinggal scan. Oh iya. Berarti sedikit tahu lah ya. Ya. Sedikit tahu walaupun itu masih jarang. Terus ada kendala-kendala saat menggunakan QRIS nggak Mas pas ketika menggunakan itu? Kendala sih pernah ya. Jadi Atau kan kalau QRIS itu biasanya sudah pernah nyeken tapi kan kadang ada trouble seperti iya. pembayarannya kok Dua tiba-tiba ya 2 kali Oh, tidak masuk jadi kita scan ulang. Biasanya trouble itu pasti ada sih. kalau keunggulan atau keuntungan dari menggunakan kris itu yang Masnya pernah rasakan apa di saat ini? Yang pastinya sih fleksibel ya, jadi praktis, jadi kita langsung bisa scan, langsung Ya. bisa bayar. Itu ya itu salah satu keunggulannya itu. Terus adakah saran, masukan atau harapan tentang inovasi itu kan maksudnya inovasi dari finansial teknologi ya Mas Kris itu. Itu harapan dan masukan atau saran untuk perkembangan Kris di masa depan itu apa Mas kurang lebihnya? Untuk harapan dan saran, mungkin untuk saran sih, kalau bisa QRIS ini kan sebenarnya sudah cukup baik ya, cuma kan kalau mungkin lebih bagus lagi, lebih efisien lagi itu tanpa internet Mas. Soalnya kan QRIS Iya. sekarang masih menggunakan internet, jadi mungkin di daerah yang terpencil itu kan akses internetnya jarang, jadi kalau bisa tanpa internet itu lebih bagus. Terus juga segi keamanan, biasanya kan juga terjadi QRIS palsu itu, kalau Iya. palsu kan, ya itu mungkin bisa diatasi. Oh, berarti itu sebagai pengguna juga sebenarnya masih ada kendala-kendala, Ya, terutama bagi lingkungan-lingkungan situ kan yang belum menggunakan QRIS. Ya paling kurang lebihnya itu saja sih Mas. Nanti sembari menunggu apa ya di lain waktu atau kesempatan saya nanti bisa membantu UMKM di lingkungan sekitar kita untuk supaya sebagai konsumen juga bisa merasakan saya pun sendiri. Mungkin sekian dan terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Banyak pelaku UMKM masih belum menggunakan kris karena sinyal internet di daerah mereka lemah, biaya pemasangan dianggap mahal, dan takut kalau nanti ada error saat transaksi. Akhirnya mereka tetap menggunakan uang tunai yang sebenarnya lebih rawan hilang dan susah dicatat. Sementara itu, pedagang yang sudah menggunakan kris merasa lebih enak karena transaksi langsung masuk, ada catatan otomatis di aplikasi, aman dari uang palsu, dan omset naik. Pembeli yang sudah melek digital juga suka menggunakan kris karena simple, aman pakai PIN dan notifikasi, dan bisa dipakai buat ngecek pengeluaran bulanan lewat handphone. Tapi ada juga yang masih ragu karena takut data diretas, sinyal di tempat mereka jelek, atau memang lebih nyaman menggunakan uang cash. Secara umum, masyarakat menilai keuangan digital seperti kris itu bagus untuk memperluas akses finansial, terutama bagi yang jauh dari bank, tapi tetap perlu edukasi yang jelas soal keamanan, aturan perlindungan konsumen, dan literasi digital supaya semua orang lebih percaya dan berani pakai. Kris punya potensi besar menaikkan efisiensi UMKM, perluas pasar, hemat biaya operasional, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusinya literasi digital masif, internet merata ke desa, insentif daftar gratis, plus regulasi kuat. Mulai sekian hari ini, wujudan ekonomi digital inklusif. Terima kasih.